Welcome to MCU Class 12th Grade Part 5. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel RLC. Dalam bab rangkaian arus bolak-balik, kita mengetahui ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lebih membahas tentang rangkaian paralel RLC. Apa itu RLC? R itu ada resistor atau hambatan yang berfungsi menghambat arus listrik. L adalah induktor, fungsinya ada menyearahkan arus listrik. Sedangkan C ada kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Jadi rangkaian paralel RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkai secara paralel, bentuknya bercabang, yang memecah arus, di mana ada arus resistor, ada arus induktor, dan arus kapasitor. Jadi untuk rangkaian arus bolak-balik ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam listrik yang kita kenal listrik arus bolak-balik, yaitu yang digunakan saat ini yaitu listrik PLN. Ya. Oke, contoh soalnya bagaimana? Seperti ini. Diketahui ada tegangan sumber ya di sini di sumber itu adalah V sama dengan 60 sin 1000 kali T. Artinya 60 ini adalah 60 tegangan maksimal. Sinus itu adalah bentuk dari grafik arus bolak-baliknya, sedangkan 1000 itu adalah frekuensi sudut, adalah kecepatan sudut ya terhadap waktu T. Menghasilkan sumber ya, I sumber di sini pecah menjadi 3, ada I resistor, I induktor, dan I kapasitor ya pada cabang-cabangnya. Pada cabang pertama itu ada R resistor 150 ohm, terus ada IL ya, L itu adalah induktor 1000 milihenry ya, atau jadiin Henry bagi 1000 gitu ya. Terus I kapasitor itu adalah C kapasitor ada 5 mikrofarad di sini. Bentuknya paralel, berarti dia bercabang ya. Seperti itu. Kalau seri kan sejajar gitu, lurus gitu. Yang ditanyakan di sini adalah A, impedansi, Z adalah atau hambatan total, B adalah sudut fase theta ya, itu adalah besar sudut antara tegangan maksimal dan arus maksimal, nanti digambarkan dalam diagram fasor. Kemudian C adalah tegangan dan arus efektif, VEF dan IEF gitu ya. Dan yang terakhir adalah daya rata-rata yang diserap pada rangkaian paralel PA. Cara mengerjakannya bagaimana? Seperti ini ya. Ada tegangan sumber dengan T, di depannya itu adalah omega. Omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Simbolnya omega sama dengan 1000 radian per second di sini. Seperti rangkaian seri, kita harus mencari XL dan XC-nya dengan perumusan yang sama. XL adalah omega kali L, sedangkan XC adalah 1 per omega kali C di sini. Omega kali L adalah 1000 radian per second kali 0,1 Henry sama dengan 100 ohm ya. Karena ini tadi dapat dari 100 milihenry bagi 1000 menjadi 0,1 Henry, berarti 1000 kali 0,1 adalah 100 ohm. Sedangkan untuk XC-nya atau reaktansi kapasitif, ini reaktansi induktif ya, ini reaktansi kapasitif, itu 1 per omega C, berarti 1 per 1000 rad per second kali 5 kali 10 4 min 6 farad ya. Ini dari omega, ini dari C ya. Kenapa 10 4 min 6 farad? Karena di sini ada mikro itu 10 pangkat min 6. Berarti setelah dihitung ini jadikan 1 juta, kalau naik ke atas ya juta, ini 5 kali 5000 menjadi dapatnya adalah 200 ohm. Nah, setelah kita dapat XL dan XC-nya, kita hubungkan ke impedansi di sini Z ya. Karena bentuknya paralel, kalau seri kan tinggal Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat gitu ya, lurus gitu bentuknya. Tapi karena dia paralel, di sini 1 Z sama dengan akar 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC. Nah, di sini kuadrat ya. R-nya sudah dapat di sini 150, XL-nya dari sini 100 ya. XC-nya 200. Tinggal dimasukkan angkanya. 150, 100, 200. Ya ini kita kuadratkan langsung menjadi 1 per 22.500 ya, dikuadratkan. Sedangkan ini kita harus samain penyebut dulu. Berarti ini jadi 2 per 200 ya kan, nih sampai penyebut
2 kurang 1 ya 1, ya kan. Nah, 1/200 dikuadratin lagi menjadi 40.000 ya. Terus kita samain penyebut kan. Biasanya kali penyebut kan ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini ya. Berarti bentuknya gini. Jadi 1 kali 40.000 taruh di sini. 22.500 kali 1 taruh di sini. Terus penyebutnya sama kan? Tinggal dikali begini. Nah, kali penyebutnya. Terus yang atas dijumlah 40.000 tambah 22.500 menjadi 62.500. Kita balik nih. Kenapa harus dibalik? Karena kan ini 1/Z. Supaya dapat Z kan berarti ini dibalik dong. Penyebutnya ke atas, pembilangnya di bawah. Begitu. Nah, jadi 22.500 kali 40.000 per 62.500 di akar. Itu adalah Z-nya. Hasil dari akarnya berapa? 22.500 diakarkan menjadi 140, 40.000 menjadi 200, 62.500 menjadi 250. Tapi kita hitung, dapat 120 ohm. Berarti impedansinya hanya 120 ohm gitu. Itu baru A ya, baru A. Setelah itu kita cari yang B, yaitu sudut fase dan bentuk diagram fasornya. Ya, bagaimana? Caranya dengan tan theta sama dengan XL kurang XC per R. XL-nya tadi 100, XC-nya 200, R-nya 150. 100 dikurang 200 adalah minus 100 ya. Minus 100 per 150 sama-sama dibagi 50 menjadi min 2/3. Min 2/3 itu berapa derajat? Ya kita arkestan gitu ya. Silahkan ketik kalkulatornya ya. Boleh pakai shiftan atau arkestan gitu. Sekarang kalkulator saintifik di komputer cukup canggih ya. Maka di sini didapatkan untuk arkestannya adalah min 2/3. Dapatnya adalah min 33,7 derajat. Dari data ini kita tahu bahwa XC-nya lebih besar daripada XL. Reaktansi kapasitifnya lebih besar daripada reaktansi induktifnya. Karena ini 200, ini 100 ya. Artinya sifat dari rangkaian adalah kapasitif ya. Maka kalau dia kapasitif, maka diagram fasornya tegangannya ketinggalan oleh arusnya. Berarti arusnya mendahului tegangan dengan sudut fasenya minus 33,7 derajat gitu. Jadi tegangannya tertinggal oleh arus, berarti arus yang mendahului tegangan gitu. Tapi cuma 33,7 derajat. Setelah dapat diagram fasornya ya, diagram fasornya kita mencari ke tegangan efektif dan arus efektif. Tegangan efektif pakai Vm per akar 2, arus efektif menjadi Vm per Z akar 2. Vm itu apa? Tegangan maksimal. Tegangan maksimal didapat dari depan sinus ini ya, 60. Berarti dia 60 volt per akar 2 karena bentuknya efektif ya. Kalau maksimal nggak perlu. Samain penyebut ya, berarti ini dikali akar 2 per akar 2 menjadi 30 akar 2 ya. Nanti jadinya seharusnya 60 akar 2 bagi 2 menjadi 30 akar 2. Terus untuk I efektifnya ya, di sini kita cari. I efektifnya adalah Vm per akar 2 Z akar 2 berarti 60 volt per 120 ohm akar 2. 1/2 samain bagi 60 akar 2. Terus dikali akar 2 per akar 2 menjadi 1/4 akar 2 ampere ya, ini ya, 1/4 akar 2 ampere seharusnya. Oke, setelah itu kita cari tegangan average, tegangan rata-rata. Caranya adalah V efektif kali I efektif kali cos theta. V efektif dapatnya dari sini ya, 30 akar 2 di sini. I efektif adalah 1/4 akar 2 ampere ya di sini. Cos theta berarti cos 33,7 derajat tadi di sini minus ya. Nah. Oke, kenapa minusnya hilang? Karena yang namanya kuadran keempat ya, kosinus pasti positif ya kan. Nah, setelah kita hitung menjadi ini 30 kali 1/4 ya 7,5, 2 kali 2 jadi 15 ya. Cos 33,7 derajat adalah 0,56. 15 kali 0,56 adalah 8,4 Joule di sini ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian paralel dan rangkaian seri RLC sebenarnya sama, berbedanya di bentuk impedansinya saja gitu kan. Oke, kenapa daya serapnya kosinus ya? Karena kita tahu bahwa yang namanya I dan V ya itu saling bentuknya seperti ini ya. Jadi ada
samping terus miring gitu ya bentuknya ya. Sampai miring itu kan kosinus ya. Kenapa ini positif? Karena dia di kuadran keempat. Oke. Jadi ini sebenarnya lebih matematis ya Nana ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang namanya rangkaian paralel RLC itu dalam kehidupan sehari banyak digunakan, karena kan rata-rata alat elektronik itu jarang dirangkai seri ya. Rata-rata kan dirangkai paralel. Lampu saja kan dirangkai paralel untuk mencegah bebanan pada listrik sehingga terjadi konsleting. Makanya rata-rata rangkaian itu harus bolak-balik dirangkai paralel seperti itu. Nah, oke, ini ada soal siapa beruntung. Silahkan anak-anak menjawab ya. Silahkan nanti jawabannya taruh di kolom chat YouTube ini ya. Silahkan anak-anak mengisi di kolom chat jawabannya ya. Kalau nanti benar jawabannya Bapak tambah bonus ya. Namun kalau salah is okay, nggak apa-apa. Setidaknya sudah menjawab ya. Jadi nanti kita bisa melihat keaktifan siswa dari video YouTube dengan menjawab soal siapa beruntung. Silahkan anak-anak mencoba menjawab ya. Oke. Demikianlah MCU kelas hari ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga anak-anak yang sedang belajar online di rumah bisa mengetahui bahwa ternyata rangkaian RLC itu ternyata tidak hanya seri, ternyata juga ada rangkaian paralel. Oke, sampai jumpa di MCU kelas berikutnya. Sampai jumpa.